Mengapa ada orang yang hidupnya tampak biasa saja, tidak terlihat paling pintar, tidak paling sibuk, tidak paling ambisius, namun peluang seperti selalu menemukan mereka? Mengapa ada orang yang bekerja dari pagi sampai malam, memikirkan uang setiap hari, merencanakan segalanya dengan detail, namun hidupnya justru terasa semakin sempit? Dan mengapa, ketika pikiran sedang tenang, hal-hal baik justru sering datang tanpa dicari? Pertanyaan-pertanyaan ini jarang kita ucapkan keras-keras, namun sering muncul diam-diam saat malam tiba, dan kita mulai menghitung hari, bukan lagi mimpi. Hidup kebanyakan manusia berjalan seperti ini. Bangun pagi bukan dengan rasa siap, tetapi dengan pikiran berat. Bukan karena pekerjaan terlalu sulit, melainkan karena kepala sudah penuh, bahkan sebelum hari dimulai. Di perjalanan, pikiran sibuk membandingkan, melihat hidup orang lain, membandingkan pencapaian, membandingkan kecepatan, membandingkan hasil. Tanpa sadar, hari dijalani sambil menahan napas. Dan saat rezeki terasa seret, kita menyebutnya nasib. Padahal seringkali, yang sedang terjadi adalah batin yang terus menutup dirinya sendiri. Menjadi magnet rezeki berlimpah, bukan tentang terlihat sibuk, bukan tentang selalu optimis, bukan tentang memaksa pikiran positif. Saat hati sedang lelah, magnet rezeki bekerja dengan cara yang jauh lebih sederhana. Ia bekerja ketika hidup tidak lagi dijalani dalam mode bertahan, karena orang yang terus bertahan tanpa sadar memancarkan sinyal takut. Takut kurang, takut gagal, takut tertinggal, takut salah langkah. Dan ketakutan ini, meski tidak terlihat, mengubah cara kita bicara, cara kita mengambil keputusan, cara kita merespons peluang. Coba perhatikan kehidupan sehari-hari, keluhan kecil yang diulang setiap hari, nada suara yang selalu lelah, pikiran yang selalu mencari kekurangan, rasa tidak puas meski sudah cukup. Semua ini tampak sepele, namun disinilah rezeki sering tertahan. Bukan karena hidup pelit, tetapi karena kita terlalu sibuk mengeluhkan apa yang belum ada, hingga tidak melihat apa yang sedang datang. Ada satu pola yang sering terjadi. Saat seseorang merasa hidupnya sempit, ia mulai menekan dirinya sendiri, bekerja lebih keras tanpa arah, menyalahkan keadaan, menyalahkan waktu, menyalahkan diri sendiri. Padahal yang dibutuhkan bukan tekanan tambahan, melainkan ruang. Ruang untuk bernapas, ruang untuk berpikir jernih, ruang untuk melihat hidup tanpa rasa terancam. Karena rezeki tidak suka didatangi oleh batin yang tertekan. Perhatikan orang-orang yang hidupnya terasa lapang. Bukan berarti mereka tanpa masalah, namun mereka tidak membiarkan masalah menguasai seluruh pikirannya. Mereka hadir penuh pada apa yang sedang dilakukan. Mereka berbicara dengan tenang. Mereka tidak terburu-buru membuktikan apapun. Dan justru dari sikap inilah, peluang datang lebih dekat. Rezeki adalah aliran, bukan hasil dari memaksa. Air tidak mengalir deras karena ia dipukul. Ia mengalir karena jalurnya bersih. Begitu juga hidup. Saat pikiran penuh keluhan, jalur itu menyempit. Saat hati dipenuhi iri, jalur itu terhambat. Saat hidup dijalani dengan ketegangan, rezeki harus melewati banyak rintangan untuk sampai menjadi magnet rezeki berlimpah. Dimulai dari satu keputusan sederhana, berhenti menjalani hidup seolah semuanya adalah ancaman. Bukan berarti berhenti berusaha, bukan berarti pasrah tanpa arah, tetapi berhenti melawan setiap kejadian, seolah hidup sedang memusuhimu. Perubahan besar tidak selalu dimulai dari langkah besar, ya sering dimulai dari cara bangun pagi, cara berbicara pada diri sendiri, cara menanggapi keterlambatan, cara menyikapi hasil kecil. Saat seseorang mulai menghargai rezeki kecil yang ada hari ini, batinnya melunak, dan batin yang lunak lebih mudah menerima. Banyak orang menunggu rezeki besar, baru ingin bersyukur, padahal justru rasa cukup yang membuka jalan kelimpahan. Bukan cukup karena pasrah, tetapi cukup karena sadar. Sadar bahwa hidup sedang bergerak, sadar bahwa tidak semua harus dipercepat, sadar bahwa rezeki sering datang saat kita tidak sibuk mengeluh. Sekarang, bayangkan hidup yang dijalani tanpa menggerutu setiap hari. Bukan hidup tanpa masalah, tetapi hidup tanpa drama batin berlebihan. Di hidup seperti itu, pikiran lebih jernih, keputusan lebih tepat, energi tidak bocor ke hal-hal negatif, dan disitulah rezeki mulai menemukan jalannya sendiri. Menjadi magnet rezeki bukan tentang menarik uang, tetapi tentang menjadi pribadi yang tidak menolak kebaikan hidup. Orang yang tenang lebih mudah dipercaya. Orang yang lapang lebih mudah diajak bekerja sama. Orang yang tidak iri
lebih mudah melihat peluang. Semua ini adalah bentuk rezeki yang sering diremehkan. Jika hari ini hidupmu terasa berat, itu bukan tanda kamu gagal. Itu bisa menjadi tanda bahwa sudah waktunya mengubah cara menjalani hidup. Bukan dengan ambisi baru, tetapi dengan kesadaran baru. Mulailah dari hal sederhana. Kurangi mengeluh. Kurangi membandingkan. Kurangi menyalahkan diri sendiri. Tambahkan kehadiran. Tambahkan rasa cukup. Tambahkan kejujuran pada diri sendiri. Perubahan kecil ini tidak langsung membuatmu kaya, namun ia membuatmu siap, dan rezeki selalu datang kepada mereka yang siap menerimanya. Menjadi magnet rezeki berlimpah bukan tentang hidup sempurna. Ini tentang hidup yang selaras. Saat kamu tidak lagi memusuhi hidupmu sendiri, hidup pun berhenti menjauh darimu. Dan dari titik itu, hal-hal baik mulai berdatangan dengan caranya sendiri. Pelan, alami, nyata. Ada satu hal yang jarang disadari banyak orang. Bukan kurangnya rezeki yang membuat hidup terasa sempit, melainkan cara kita membawa diri di tengah kehidupan sehari-hari. Cara duduk saat lelah, cara berbicara saat kecewa, cara menanggapi hal kecil yang tidak sesuai rencana. Hal-hal kecil ini, jika dikumpulkan setiap hari, membentuk satu pola besar yang menentukan apakah hidup terasa lapang atau semakin menekan. Perhatikan bagaimana kebanyakan manusia menjalani harinya. Pekerjaan dilakukan sambil mengeluh dalam hati. Kebaikan kecil dianggap biasa saja. Kesalahan kecil dibesar-besarkan. Keberhasilan kecil dianggap belum cukup. Hidup dijalani dengan standar yang selalu naik, namun tanpa jeda untuk menghargai proses. Dalam kondisi seperti ini, rezeki tidak benar-benar bisa tinggal lama. Bukan karena rezeki tidak mau datang, tetapi karena batin tidak menyediakan ruang. Ada perbedaan besar antara orang yang sibuk dan orang yang selaras. Orang yang sibuk menghabiskan energinya untuk terlihat bergerak. Orang yang selaras menggunakan energinya untuk bergerak tepat. Dan rezeki lebih menyukai ketepatan daripada kelelahan. Banyak orang hidup dalam keyakinan diam-diam. Kalau aku tidak menderita, aku tidak pantas menerima. Keyakinan ini sering terbentuk sejak lama. Dari lingkungan, dari ucapan, dari pengalaman pahit. Tanpa sadar, kita menolak kemudahan karena merasa itu mencurigakan. Padahal hidup tidak selalu harus berat untuk menjadi bernilai. Menjadi magnet rezeki berlimpah berarti berani memperbarui keyakinan lama. Bahwa rezeki tidak selalu datang lewat kesulitan. Bahwa kelimpahan bukan hadiah bagi yang paling tersiksa. Bahwa hidup bisa berjalan dengan wajar tanpa drama berlebihan. Ketika keyakinan ini mulai berubah, cara kita memandang dunia ikut berubah. Dan dunia meresponsnya. Coba lihat bagaimana seseorang yang hidupnya lebih lapang menghadapi masalah. Mereka tetap serius, tetapi tidak panik. Mereka tetap berusaha, tetapi tidak putus asa. Ketika rencana gagal, Ambiska bertanya, apa yang bisa dipelajari? Bukan, kenapa hidup selalu begini? Perbedaan pertanyaan ini sangat menentukan arah hidup. Setiap kali kita memilih bertanya, dengan nada menyalahkan, energi kita jatuh. Setiap kali kita memilih bertanya, dengan nada belajar, energi kita naik. Dan rezeki datang mengikuti arah energi itu. Menjadi magnet rezeki juga berarti belajar menyederhanakan hidup. Bukan hidup miskin, tetapi hidup tidak ribut. Tidak semua undangan perlu diikuti. Tidak semua pembuktian perlu dilakukan. Tidak semua perbandingan perlu dimenangkan. Semakin sederhana batin seseorang, semakin jelas ia melihat jalannya sendiri. Ada orang yang hidupnya tidak banyak, namun tidak pernah merasa kekurangan. Ada pula yang terlihat punya segalanya, namun selalu merasa kurang. Perbedaannya bukan pada angka, tetapi pada hubungan batin dengan hidup. Dan hubungan inilah yang menentukan apakah seseorang menjadi magnet atau penolak rezeki. Saat seseorang mulai berdamai dengan hidupnya hari ini, bukan menyerah, tetapi menerima dengan sadar, sesuatu berubah. Nada bicaranya lebih lembut, wajahnya lebih tenang, keputusannya lebih jujur, dan orang lain merasakannya. Kepercayaan tumbuh, kerjasama muncul, kesempatan terbuka. Inilah bentuk rezeki yang sering tidak disadari. Banyak peluang tidak datang karena kita terlalu fokus mengejar bentuknya. Padahal peluang sering muncul dalam bentuk manusia, percakapan, kepercayaan kecil. Dan semua itu hanya bisa masuk ke dalam hidup yang tidak sibuk menolak. Menjadi magnet rezeki juga berarti berani meninggalkan beberapa kebiasaan lama. Kebiasaan mengeluh saat lelah, kebiasaan mengkritik diri tanpa henti, kebiasaan menyimpan iri diam-diam, bukan karena kebiasaan itu jahat, tetapi karena ia menguras energi. Dan energi yang bocor
membuat aliran terhambat. Sekarang, perhatikan dirimu hari ini. Bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyadari bagian mana dari hidupmu yang masih dijalani dengan terpaksa, bagian mana yang membuatmu sering mengeluh, bagian mana yang sebenarnya bisa diubah, namun terus ditunda. Kesadaran ini adalah titik awal perubahan. Perubahan tidak menuntut kamu menjadi orang baru dalam semalam. Igau hanya meminta kejujuran kecil hari ini. Kejujuran untuk berkata, aku lelah. Kejujuran untuk berkata, aku butuh mengubah cara hidupku. Kejujuran untuk berkata, aku pantas hidup lebih lapang. Dan dari kejujuran inilah, rezeki mulai bergerak mendekat. Ada satu momen dalam hidup yang sering tidak disadari banyak orang. Momen ketika seseorang berhenti berharap, hidup berubah secara ajaib, dan mulai bersedia berubah secara jujur. Bukan perubahan besar yang dramatis, bukan keputusan impulsif, melainkan perubahan cara hadir di dalam hidupnya sendiri. Dan di titik inilah, seseorang mulai benar-benar menjadi magnet rezeki berlimpah. Kelimpahan tidak datang kepada mereka yang paling berisik meminta. Ia datang kepada mereka yang cukup tenang untuk menerima. Karena rezeki bukan sesuatu yang harus dikejar sambil terengah-engah. Ia lebih sering muncul saat kita berhenti berlari tanpa arah, saat kita mulai berjalan dengan sadar. Coba perhatikan satu hal sederhana. Saat pikiranmu dipenuhi keluhan, wajahmu mengeras. Ada suaramu berubah, sikapmu menutup, dan tanpa sadar, orang-orang menjauh. Kesempatan menyempit, alur hidup terasa buntu. Bukan karena kamu tidak pantas, tetapi karena energi yang kamu pancarkan sedang meminta jarak, bukan kedekatan. Sekarang bayangkan versi lain dari dirimu. Versi yang tidak lagi bangun pagi dengan rasa terburu-buru. Versi yang tidak mengutuk hari hanya karena rencana tidak sempurna. Versi yang tetap bergerak namun tidak menggeret dirinya sendiri. Di versi ini, kamu lebih lapang, dan kelapangan adalah magnet. Menjadi magnet rezeki berlimpah berarti belajar hidup tanpa terus-menerus merasa dikejar oleh kekurangan. Bukan karena kamu sudah punya segalanya, tetapi karena kamu tidak lagi menjadikan kekurangan sebagai pusat hidup. Kamu tetap bekerja, kamu tetap berusaha, namun batinmu tidak lagi ribut. Dan disitulah perbedaannya. Banyak orang mengira rezeki datang dari luar, padahal yang paling menentukan adalah bagaimana seseorang menyambut hidup dari dalam. Orang yang selalu curiga pada hidup akan sulit menerima kebaikan. Orang yang selalu merasa kurang akan sulit melihat peluang. Sebaliknya, orang yang cukup damai dengan dirinya lebih mudah dipercaya, lebih enak diajak bekerja sama, lebih terbuka pada jalan baru. Dan ini semua adalah bentuk rezeki. Hidup yang selaras tidak berarti hidup tanpa masalah. Ia berarti masalah tidak lagi menguasai seluruh ruang batin. Saat masalah datang, ia dihadapi, bukan dipeluk berhari-hari dalam bentuk keluhan. Saat hasil belum terlihat, langkah tetap diambil, bukan berhenti karena takut salah. Keberanian kecil inilah yang sering mengubah arah hidup. Jika hari ini kamu mulai mengurangi mengeluh, berhenti membandingkan, menghargai rezeki kecil, menjaga pikiran tetap jernih, kamu sedang melakukan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kamu sadari. Kamu sedang membersihkan jalur, dan rezeki selalu mencari jalur yang bersih. Menjadi magnet rezeki berlimpah bukan tujuan yang harus dikejar mati-matian. Ia adalah efek samping dari hidup yang dijalani dengan benar. Bukan benar menurut orang lain, tetapi benar menurut nuranimu sendiri. Saat hidupmu tidak lagi berlawanan dengan hatimu, hidup berhenti melawanmu. Sekarang, tidak perlu berjanji besar, tidak perlu mengubah segalanya hari ini. Cukup satu keputusan kecil, menjalani hidup besok dengan sedikit lebih sadar dibandingkan hari ini. Itu saja. Dan dari keputusan kecil itu, alur hidup mulai bergeser. Tarik napas perlahan. Biarkan bahumu rileks. Biarkan pikiranmu turun. Kamu tidak tertinggal. Kamu tidak gagal. Kamu sedang belajar menjadi pribadi yang lebih selaras. Dan pribadi seperti itulah yang secara alami menjadi magnet rezeki berlimpah. Jika narasi ini membuatmu berhenti sejenak dan melihat hidupmu dengan cara baru, itu sudah cukup. Kamu tidak harus mengingat semua kata. Cukup bawa satu rasa. Tenang. Dan jika kamu ingin ruang seperti ini menemanimu di hari-hari berikutnya, kamu boleh subscribe agar napas baru bisa terus hadir saat kamu membutuhkannya. Kamu bisa like sebagai tanda kehadiranmu. Dan jika ada seseorang yang perlu mendengar ini,
silakan bagikan dengan niat baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bernapas bersama. Sampai jumpa di napas baru berikutnya.